Ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kue gelem ya silahkan, nek aku ora aku banget. Gak usah gaya. Halo guys. Harga ngulikeun ka influencer, harga ngulikeun ka bajer mahal miliaran malah puluhan miliar. Aing mah teu kudu ngulikeun, teu kudu make konsultan ku sorangan we. Lumayan pan anggaran jengen influencer, jengen bajer, jengen konsultan ku aing dipake ngabangun imah maici. Benar tak? Dipake ngabiayaan ngabangun jalan geningan can kang di jalanna tunggu sakedeung deui ke jalan Aralus di Jawa Barat. Menyusuri rumah-rumah yang kumuh, yang penuh dengan lalat, dan ini belum punya beras. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kue gelem ya silahkan, nek aku ora aku banget. Gak usah. Ikhlas saja, jadi diri kita sendiri. Gak usah gaya. Halo guys. Jadi kita jadi pejabat ojo gilang-giling gila-gilu pakai pengawalan tuh medun ke mobil dibukain, medun dikalungi bunga, acara diresmikan, disuyo-suyo. Sekali-kali jangan lepas birokrasi feodal itu dengan jalan ke kampung yang tanpa beban. Tapi nggak usah pakai media. Media tuas. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kue gelem ya silahkan, nek aku ora aku banget. Gak usah. Ikhlas saja, jadi diri kita sendiri. Gak usah gaya. Halo guys. Kowe golek ceblok loro wis to. Normal aja. Begitu dikritik di medianya sibuk jawab. Akhirnya apa? Sikapnya diubah-ubah. Mangan teratur ngomong karena apa? Shooting. Apa enak urip ngono. Sehingga Anda akan tahu kemiskinan apa parameternya kesinian. Pemerintah pusat sudah menggariskan, Kemensos menggariskan semuanya datanya ada BPS matur suwun Bu. Terus terus di Cilacap kan ironis ya, gubernurna ngaledek KDM sementara masyarakatnya minta tolong ke KDM, berarti geus teu percaya ke gubernur sorangan, berarti sudah nggak begitu percaya sama Bapak Pak Lutfi, masyarakatnya sampai bilang-bilang sama KDM. Ironis, Pak Lutfi kerja aja yang benar Pak Lutfi lah buat Jawa Tengah ya, kan KDM juga nggak pernah nyentil Pak Lutfi, padahal Pak Lutfi ngeluarin dana hibah buat ormas gede-gedean. Di Jawa Barat aja dibenahin, di Jawa Tengah mah dana hibah malah gede-gedean ke ormas. KDM ngonten dibilangnya teh birokrasi feodal, zaman feodal mah belum ada yang ngonten atau Pak Gubernur Jawa Tengah piye iki. Aduh, lieur. Sia teh mal manggih gubernur model kieu. Ngeus mere rupa-rupa gelar kaing, gubernur konten. Bener tuh, baik jadi gubernur konten, kembae lumayan, boga YouTube sorangan, boga IG sorangan, boga TikTok sorangan, teu kudu ngulikeun ka batur. Sabab harga ngulikeun ka influencer, harga ngulikeun ka bajer mahal miliaran malah puluhan miliar. Aing mah teu kudu ngulikeun, teu kudu make konsultan ku sorangan we. Lumayan pan anggaran jengen influencer, jengen bajer, jengen konsultan ku aing dipake ngabangun imah maici. Benar tak? Benar tak? Dipake ngabiayaan ngabangun jalan geningan can kang di jalanna tunggu sakedeung deui ke jalan Aralus di Jawa Barat. Tapi nu ti heula alus jalan provinsi heula. Cicing teh atuh alus. Cicing sia teh penganten naon rupa-rupa pisan. Ya, terus penting ieu dibere gelar naon di wae cenah aing anu mere gelar deui anggota DPR tadi.
kaing nyebutkan gubernur Lambe Turah. Keun bae aing mah disebut gubernur Lambe Turah ge. Da rata-rata jelema sok hayang asup ka Lambe Turah. Bener tak? Nek diberes gelar gubernur naon wae ge teu penting. Nu penting mah naon nu dijanjikeun ka rakyat diwujudkeun. Bener tak? Heeh. Aing teh capek mun jelema mah sia teh. Mangkat jam 5, balik jam 12, isukan kudu mangkat deui, balik deui. Aing kuat geus kieu we. Sare aing na mobil, mantag di mobil aing mau bantal, mau kasur, mau mau sikat gigi. Lumayan, lamun aya imah randapan tinggal eureun aing. Kunaon di imah randa eureun? Eureunan imah randa bising eta randa teu boga be. Sakola we laluhur sia evaluasi monitoring. Waduh kieu teh. Deuleu ku sia ieu. Ngomong we heueuh, monitoring evaluasi. Jauh-jauh sia teh kunjungan ke luar negeri. Tah deuleu perbatasan lemur sia. Beres. Studi banding jauh sia teh ka Korea ka mana-mana. Ya, deuleu. Iya, ada ya turunan Majalengka ya. Ngaji we di Cirebon, perbatasan teu kapanggih. Emangnya ya Pak Bogor. Aduh. Aduh. Ya, nges. Kudu halus. Siap. Tahap pertama besok pasukan Bagung kerahkeun heula babadeula. Babadeula. Gitu. Babadeula rapikeun heula babad. Terus yang kedua, tugasin petugas outsourcing di dia. Pegawai. Di dia tapi kau itu koordinasi jeung kepala desa menta we urang dieu jadi tenaga outsourcingna. Sabaraha kilo ya tapi ka ditu. Jalan provinsi 8,5 kilo. 8,5 kilo berarti 8 orang. Gitu, Pak Kuwona mana Pak Kuwona? 8 orang. Kasih mesin potong rumput. Kadus, Pak Kadus. Saya minta 8 orang diangkat menjadi pegawai outsourcingnya Pemprov PU digaji tiap bulan. Siapin mesin rumputnya 8 orang mulai besok. Ini tiap hari kerjanya ngebersihin ini. Iya, Pak. Sebelum nanti jalannya, nanti setelah jalannya dicor, di hot mix, nanti di lebih rawat lagi. Tapi tahap pertama ini dia kasih aja mesin rumput tiap dia di sini di sana terus tiap hari ngebersihkan ini, tidak boleh kotor. Ini perbatasan wilayah. Bisa kan tuh kudu ngadengkeun APBD ngunerkeun ieu mah. Cek. Bisa kan? Bere kurang duit boga mah. Coba deh aing. Ya. Ya. Ya, ya. Ya, oke. Ada berapa kampung di sini yang perbatasan? Bentar dulu ibunya dengerin. Saya ada berapa kampung? Satu singkup. Ada berapa rumah? Singkup kurang lebih 450. 450 rumah di sini nanti didesain jadi rumah Sunda. Masya Allah. Alhamdulillah. Bikin kayak kampung, Pak. Amin. Kampung singkup. Ya, nanti bikin kan kalau jalannya sudah bagus, kampungnya ditata, masyarakatnya harus tradisi. Harus, Pak. Hutannya nanti dijauhkan lagi. Amin, amin, amin. Nanti insya Allah pemerintah belanja yang tinggi, rakyatnya juga tidak berikan edukasi untuk melakukan efisiensi dalam hidupnya. Akibatnya laju pertumbuhan ekonominya rendah dan konsumtif. Nah, hari ini tuntutan negara itu hanya mengarah pada pejabat negara. Selalu katakan ganti pemerintah, ganti gubernur, ganti bupati. Kalau menurut saya, dalam analisis saya, rakyatnya juga harus diganti. Nggak bisa, Pak. Model pendekatan warga seperti hari ini, apalagi model pendekatan media sosial yang saya jalani dan saya lihat, nggak bisa jadi pemimpinnya kalau tidak memiliki tangan besi. Publiknya juga harus diedukasi. Bukan hanya pejabat publiknya, bukan hanya anggota DPR-nya, publiknya harus diedukasi. Saya berikan contoh, misalnya pelaporan ke KPK. Saya sampaikan ke Pak Direktur, apakah murni didasarkan pada orang yang konsen pada korupsi? Tidak. Kebanyakan orang yang tidak terpuaskan kalah tender, lapor KPK. Kalau menang nggak lapor.
Anaknya tidak diterima di SMA negeri. Pakai kata belece, langsung besoknya bongkar korupsi kepala sekolah. Nah, hari ini saya sampaikan ke Pak Direktur, korupsi bisa terjadi di desa. Kenapa? Setiap hari kepala desa didatengin orang yang mengaku ormas, orang yang mengaku LSM, orang yang mengaku wartawan. Itu sekali datang 10 orang, cepet itu dikasihnya. 1 juta tuh kepala desa sehari. Kemudian di kabupaten, kalau bupati, wali kotanya nggak tahan, pasti banyak orang yang mengaku A, mengaku B, itu melakukan tekanan dan nyari salah. Kemudian setelah itu dia bergaining, dapat jatah di kerjasama A, kerjasama B, kerjasama C. Nah, ini yang jadi problem adalah Pak Direktur, gubernurnya punya daya tahan, misalnya para bupatinya punya daya tahan, tapi kepala SKPD-nya itu belum tentu punya daya tahan. Kenapa? Gubernur enak, SKPD-nya tinggi Pak, jauh jaraknya ke masyarakat. Kalau bupati wali kota itu dekat ke tetangganya, didatengin tiap hari, pusing, akhirnya dilayanin. Jadi pemerintah ini yang terjadi di Indonesia hari ini adalah semakin dia strukturnya makin rendah, tingkat resikonya makin tinggi, sorotan publiknya makin tajam, biayanya makin rendah. Sehingga ini problem yang harus segera dibenahi. Untuk itu, terakhir, apa sih sebenarnya solusi dari ini semua untuk membalik branding publik? Kemudian agar terarah, tidak ada jalan lain bagi pemerintah untuk memanfaatkan platform media sosial secara terbuka. Kalau saya nantang-nantangan aja, sudah saja APBD kita di YouTube kan, di TikTok kan, di IG kan, sampaikan detail itu anggaran secara terbuka, kasih gelondongannya, mereka suruh baca sendiri, karena dengan itulah sesungguhnya brand atau trust, kepercayaan akan tumbuh. Karena orang Indonesia itu punya tradisi, semakin diceritakan, semakin dijelaskan, maka dia semakin tidak peduli, semakin ditutupi, semakin penasaran. Dan orang Indonesia itu seneng penasaran. Semakin ditutupi, itu semakin penasaran, semakin diintip. Jadi kalau pintunya dibuka nggak berani masuk orang Indonesia. Tapi kalau pintunya dibuka dikit, orang Indonesia tuh seneng masuk karena ini penasarannya. Jadi itu. Cuman yang terakhir dibalik itu semua juga bahwa seluruh keterbukaan harus diimbangi juga dengan tingkat kesejahteraan aparatur dengan baik di luar ASN. Justru menurut saya yang berat dihadapi itu adalah para politisi. Standarisasinya tidak ada, tuntutan publiknya kuat, resikonya tinggi. ASN itu ada standarnya, politisi itu nggak ada standarnya. Ini problem. Politisi itu nggak bisa membedakan mana gaji, mana operasional. Kenapa? Karena gaji dan tunjangannya adalah operasional. Itu problem. Nah, itu bagaimana solusinya, Pak Direktur? Solusinya begini saja menurut saya. Daripada operasional digabungkan dianggap sebagai tunjangan bagi para pejabat negara, lebih baik dikasih plot. Dari total APBD yang dimiliki, berapa plot yang plot yang disiapkan oleh pemerintah dalam bentuk nilai, misalnya gubernur itu misalnya taruhlah 5 miliar atau 10 miliar, yang itu bisa didisposisi untuk menyelesaikan problem-problem sosial secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ya, tadi kita sudah menyimak yang mana pernyataan dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi ya menyindir Kang Deddy Mulyadi tentang ya seperti itu ya gubernur. Halo guys, katanya. Ya teman-teman, saya ya kita jadi aneh gitu lihatnya teman-teman ya. Yang mana kok ada masalah apa nyindir-nyindir Kang Deddy Mulyadi? Ya, urus aja rakyat kamu, urus tuh ya. Kita tahu sendiri bahwa Jawa Tengah masuk ke kategori ya provinsi termiskin teman-teman ya. Urutan keberapa tuh, pokoknya provinsi termiskin. Nah, saya jelaskan lagi ya, malah senggol-senggol Kang Deddy ya. Kang Deddy lagi asik bekerja, tiba-tiba ada Gubernur Jawa Tengah menyindir Kang Deddy, gubernur konten. Halo guys, katanya. Aduh ya teman-teman ya, rakyatnya
kasihan, kok ada sih ya orang seperti itu, bukannya fokus bekerja ya. Bahkan rakyatnya pun sempat curhat ke Kang Deddy ya, minta tolong ke Kang Deddy. Apa malu, apa enggak malu ya, rakyatnya sendiri loh ini, rakyatnya sendiri meminta bantuan kepada Kang Deddy ya. Malu gubernur seperti itu ya. Kalau emang Anda udah sempurna ya, udah istilahnya udah lebih dari KDM, gak bakal rakyat Anda koar-koar minta bantuan ke Kang Deddy Mulyadi. Pasti ya adem ayem rakyatnya juga, karena gubernurnya oke gitu. Ini kan faktanya ya, minta bantuan ke Kang Deddy ya. Di situ kan sudah kelihatan bahwa kinerja Anda ya belum memuaskan rakyat Jawa Tengah ya. Harusnya ya Anda benahi ya, Anda benahi kenapa bisa seperti ini. Jangan koar-koar di medsos berbicara ini itu ya teman-teman ya, malu ya, malu lihatnya. Oke teman-teman, itu video kami, terima kasih yang sudah nonton, semoga saya selalu amin. Sampai berikutnya video, mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.